Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemulasaran jenazah yang sempat kemarin praktek. Kita sudah tahu bagaimana sholat jenazah, kemudian mengkafani, kemudian juga sedikit sudah saya sampaikan bagaimana memandikan jenazah. Sampai hari ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana menguburkan jenazah. Sampai kemarin sudah halaman 22 ya. Oke. Arba'u takbirat. 4 takbiran ya. Yaqra'u membaca al-Fatihata Fatihah. Ba'dal ula setelah takbir pertama. Wa yusalli 'alan nabi dan bersolawat kepada nabi. Betul itu ya teman-teman ya. Ba'da as-saniyah setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati dan berdoa untuk yang mati, jenazah yang mati tadi, ba'da salisati setelah takbir ketiga. Fatihah pertama, sholawat kedua, yang ketiga adalah doa, yang keempat juga doa. Kita biasanya doanya dikit pendek ya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajroha wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sering muncul dalam tes CPNS Kementerian Agama. Ingat-ingat kawan-kawan, ini harus tahu. Meskipun teman-teman nanti jadi guru biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya misalkan, tapi kalau tes di CPNS di Kementerian Agama atau P3K di Kementerian Agama nanti akan ada tes wawasan keagamaan, termasuk adalah biasanya yang sering muncul adalah moderasi beragama serta tes-tes membaca Al-Quran, serta biasanya ini pengetahuan kita tentang bagaimana sholat jenazah, sholat mayit. Ini biasanya dipertanyakan, maka kita harus siap menghadapi tes seperti itu kalau memang pengen jadi abdi negara ya. Semoga teman-teman semuanya banyak yang jadi abdi negara, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di negara itu suatu cita-cita teman-teman semuanya, bagus ya kita mengabdi kepada Indonesia tercinta ini. Kemudian fayaqulu Allahumma inna hada abduka, ya Allah, inna hada sesungguhnya ini abduka hambamu, wabnu abdika dan anak hambamu, wabnu anak abdika hambamu. Kharaja keluar min rohid dunya dari roh dunia. Kharaja keluar min rohid dunya dari roh dunia. Wasi'atiha dan luasnya dunia. Wa mahbubihi dan yang dicintainya. Wa
wa ahbaihi, dan orang-orang yang mencintainya, fiha di dunia, fiha di dunia, ila zulumatil qabri, kepada gelapnya kubur. Kubur itu gelap, teman-teman. Wa ma huwa laqihi, wa ma, dan sesuatu, huwa mayit tersebut, laqihi menghadapinya, dan sesuatu yang akan dihadapinya di alam barzakh nanti. Kana yashhadu, karena dia si mayit, yashhadu bersaksi, alla ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, wahdaka, hanya satu, la syarikalak, tidak ada persekutuan untukmu, tiada persekutuan padamu, la syarika, tidak ada persekutuan, laka, padamu, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduka wa rasuluka, adalah hambamu dan rasulmu. Wa anta, dan engkau, a'lamu, lebih mengetahui, a'lamu, alim, mengetahui, a'lam, lebih mengetahui, bihi, terhadap jenazah tersebut, bihi, padanya, dan engkau lebih mengetahui atas orang yang mati ini, wahai Allah, minna, daripada kami, minna, daripada kami. Yang bisa kita artikan, kita artikan. Kalau memang sudah tahu artinya, nggak usah kita artikan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, innahu, sesungguhnya jenazah, sesungguhnya si mayit, nazala, turun, bika, padamu, wa anta khairu manzulin, wa anta, dan engkau, khairu manzulin, sebaik-baiknya tempat kembali, tempat kembali, bihi, terhadap si mayit, bihi, kembalinya si mayit. Wa asbaha faqiran, wa asbaha, dan menjadi si mayit, dan menjadi si mayit, faqiran, fakir, butuh, ila rahmatika, pada kasih sayangmu, rahmah itu kasih sayang, kasih sayangmu, wa anta, dan engkau, ghaniyun an adabihi, kaya atas adabnya, wa anta, dan engkau, ghaniyun, kaya, an adabihi, atas adabnya. Wa qad ji'naka raghibina, dan kami datang padamu, raghibina, mencintai, ilaika, padamu, kami datang padamu, mencintaimu ya Allah,
syufa'an lahu, syufa'an membantu lahu pada si mayit. Kok panjang sekali Pak? Ya, memang panjang kalau di dalam kitab ini. Dalam satu riwayat seperti yang kita hafalkan ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, cukup. Ini yang takbir ketiga. Ini panjang sekali. Ini kalau dibaca semuanya lama ya. Allahumma ya Allah, ingkana muhsinan. Ini biasanya kalau ingkana muhsinan ya, biasanya dibaca ketika tahlilan kita ya. Jika si mayit baik, ingkana jika si mayit muhsinan adalah orang yang baik, jika si mayit adalah termasuk orang-orang yang baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahkanlah kebaikannya. Fazid maka tambahilah fi ihsanihi dalam kebaikannya. Sudah. Wa ingkana musian, jika memang orang buruk, jika dia orang buruk, musian itu buruk, su itu buruk, fatajawaz maka jauhkanlah anhu keburukannya. Fatajawaz anhu, jauhkanlah keburukannya. Sudah. Walaqihi birahmatika, dan temukanlah, walaqih, dan temukanlah birahmatika dengan kasih sayangmu, waridoka dan ridomu, waqih fitnatal qabri, dan jagalah dia fitnatal qabri dari fitnahnya kuburan, wa adabihi dan adabnya kuburan. Ini kenapa ada doa seperti ini? Karena memang banyak orang yang diazab di kuburan ya. Kita harus meyakini hal itu. Kenapa mereka diazab? Karena mereka tidak mau mengerjakan perintah Allah di dunia ini. Maka masuk dia di dalam kuburan sendirian dia, Allah akan menyediakan azab sebagai DP-nya di azab yang akan ada di alam akhirat nanti. Alam akhirat ini jauh lebih dahsyat daripada alam dunia. Adabnya pun lebih dahsyat lagi. Barzakh ini termasuk adalah alam setelah alam dunia. Kita mengalami fase alam yang begitu banyak kawan-kawan. Ada yang namanya alam roh. Sebelum kita diciptakan itu kita sudah ada alam roh. Setelah itu alam namanya alam kandungan, di mana kita hidup di sana kadang 8 bulan kadang 9 bulan 10 hari, kadang ada yang 9 bulan lebih dikit, kadang ada yang molor sampai mau 10 bulan misalkan ya. Ini tergantung masa kita di dalam alam kandungan ibu kita. Setelah itu kita proses yang ketiga namanya alam dunia. Inilah alam dunia yang menurut kita besar, luas dan lain sebagainya. Orang di alam dunia ini menyangka bahwa alam setelah itu tidak luas. Kalau kita mati nanti nggak luas, padahal mereka salah. Ya, perspektif seperti itu adalah salah. Kenapa seperti itu kawan-kawan semuanya? Luasnya alam kubur itu tidak terkira. Tentunya alam setelah alam kandungan itu jauh lebih luas, dan jauh lebih luas lagi alam setelah alam dunia. Ini yang terjadi pada alam yang ketiga, yang keempat ini, alam barzakh, yaitu alam kubur.
Dimana kalau seorang itu diluaskan kuburannya, Masya Allah, itu luas luar biasa, karena dia adalah pertamanan surga. Andaikan dia mendapatkan azab, maka dia akan mendapatkan taman dari taman-taman neraka jahanam. Nauzubillah. Disediakan di situ. Bagaimana Nabi menggambarkan malaikat mungkar dan nakir yang begitu mengerikan sekali. Yang sekali dia memukulkan palunya yang dibawa dia mengatakan, man rabbuka. Saat orang itu tidak bisa mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, maka dia akan dipukul, dan sekali menghempaskan pukulannya itu, gunung itu bisa runtuh, teman-teman semuanya. Gunung saja bisa runtuh. Digambarkan seperti itu. Kok bisa, Pak? Segede apa, Pak? Ya, itulah. Wallahu a'lam. Sebesar apakah gada yang dibawa oleh malaikat mungkar nakir nanti yang akan dipukulkan kepada orang yang mati. Nauzubillah. Ini dibangkitkan lagi, dia disatukan kembali lagi, dipukul lagi. Sampai kapan, Pak? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Ini persaksian beberapa orang yang telah mati, termasuk adalah Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabiw wa tabb. Dia datang ke dalam mimpi seorang sahabat yang masih hidup. Dia mengatakan, setiap hari kami disiksa oleh Allah, disiksa dan disiksa terus menerus seperti itu. Setelah itu kawan-kawan semuanya, dia mengatakan kecuali hari Senin, di mana hari Senin itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena memang suatu hari dulu ketika ketika Muhammad itu lahir, aku memerdekakan budak namanya Suwaibah Aslamiyah. Budakku, saking gembiranya atas kelahiran ponakanku Muhammad, maka aku merdekakan budak tersebut, dan aku minta dia untuk menyusui Muhammad kecil. Inilah yang kemudian menjadikan syafaat di kuburan, tapi ya di kuburan, bukan di akhirat. Jadi setiap Senin ya, dia bebas dari yang namanya azab kubur, dan dari jari-jarinya keluar yang namanya susu. Ini kawan-kawan semua, setiap hari Senin. Tapi ini adalah orang yang telah, ini ada di mana, Pak? Ada di dalam Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Al Asqalani, seorang ahli hadis yang sangat luar biasa ya. Dalam cerita Fathul Bari itulah disebutkan Abu Lahab bersaksi, sesungguhnya dia datang dalam mimpi seorang dan bersaksi seperti itu. Ini, tapi ini adalah orang yang memerdekakan budak. Budak itu kira-kira berapa? 500 juta. Kalau kita pengen syafaat dari Nabi karena cinta atas Nabi, mauludan itu jangan sampai cukup dengan memberikan jajan-jajanan yang 10.000 kemudian mengharapkan syafaat. Itu jauh kawan-kawan semuanya. Ya paling dapat syafaatnya ya jajan-jajan ecek-ecek nanti di akhirat ya. Maka kalau kita memang bisa memberikan yang terbaik ketika mauludan, berikanlah yang terbaik. Ini. Dan setelah itu alam berikutnya namanya alam kebangkitan, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian baru surga dan neraka. Maaf, setelah itu juga ada alam Yaumul Mizan, alam ditimbangnya amal baik dan buruk kita. Baru setelah itu surga serta neraka. Semuanya akan dihadapi seluruh manusia yang ada di dunia ini ya. Dan ini adalah kepastian. Yang tidak yakin, maka dia adalah orang yang murtad, keluar dari agama ini. Ini pas kepastian.
Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sama sekali. Yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu pasti benarnya, pasti. Yang diceritakan di dalam alam kubur, bagaimanakah siksa kubur, itu pasti. Yang diceritakan di dalam siksa neraka, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tatkala penduduk-penduduk neraka itu dicor timah panas, mengelupas seluruh tubuhnya, kulit-kulitnya hancur semuanya, maka badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masya Allah, ini terus menerus seperti itu siksa neraka. Nauzubillah. Maka kawan-kawan semuanya, sebagai introspeksi, kita di dunia ini hanya sementara. Berbuatlah baik, meninggalkanlah kebaikan. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau orang mati meninggalkan nama. Gading aja ditinggalkan sama gajah. Ada yang tersisa dari dirinya yang tidak akan bisa hilang diterpa masa. Kita pun demikian. Jasad kita bisa hancur, nggak masalah, tapi nama kita akan dikenal oleh orang-orang setelah kita. Karya-karya kita lah yang akan dikenang oleh orang lain. Maka kawan-kawan semuanya berkarya, teman-teman. Menulis kalian, ya, bermanfaat untuk orang lain kalian. Bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan TPQ. Ada uang, dirikan TPQ untuk pendidikan orang-orang atau anak-anak yang ada di kampungnya yang belum bisa membaca dan menulis. Nggak ada duitnya Pak, nanti kumpulkan dulu. Kalau ada niat, insya Allah banyak yang membantu, insya Allah. Nah, TPQ itulah kemudian kalau kalian mati nanti, TPQ itu masih hidup dan orang-orang yang ada di dalamnya membacakan Al-Quran terus menerus setiap hari, mengalir amal teman-teman semuanya yang mendirikan TPQ tersebut ke kuburannya. Meskipun teman-teman semuanya nanti mati, sudah berkalang tanah, nanti hancur tubuhnya, tapi masih tetap mengalir pahala orang-orang yang ada di dalamnya ke alam barzakh, tempat teman-teman semuanya mati nanti. Ini adalah hal yang ditekankan oleh Rasul, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia itu siapa? Orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukanlah orang yang kaya. Tidak kaya tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, jadilah kekayaan itu menjadi azab baginya. Kenapa seperti itu? Kita masih ingat cerita Qarun, bagaimana dia orang yang kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi ditenggelamkan semuanya, hartanya itu hancur semuanya, dimakan tanah, ya, ditelan oleh tanah beserta orangnya yang namanya Qarun, hancur dia. Maka kalau kita gali tanah kemudian menemukan harta, namanya harta karun, dari kata Qarun tadi. Nah, itulah bisa jadi itu adalah harta Qarun yang telah ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ada konsep yang namanya KKN. Teman-teman yang semester 7 wajib namanya KKN. KKN itu dalam rangka apa? Membangun kepercayaan teman-teman semuanya agar nanti bermanfaat untuk orang lain. Sebelum teman-teman semuanya lulus S1, ada namanya pembiasaan KKN. Kita terjun ke masyarakat, ya, desa tertentu, kemudian sudah ditentukan oleh instansi, di situ sudah ada MOU dengan kabupatennya. Disitulah teman-teman semuanya selama 40 hari nanti akan bermanfaat untuk orang lain. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian berikutnya, fazid fi ihsani fatajawaz anhu walaqi bi rahmatika ya fitnatul qabri wa dabil wafsih, ya,
wafsih, dan luaskanlah, dan luaskan, lahu untuknya, fi qabrihi dalam kuburnya, luaskanlah kuburnya ya Allah. Wajafi al-ardo an jambaihi, wajafi, dan keringkanlah, al-ardo bumi, an jambaihi dari samping-samping jasadnya, walaqih, dan temukanlah, birahmatika, atas rahmatmu, al-amna, keamanan, min adabika, dari adabmu, hatta tab'atsuhu, sehingga engkau membangkitkannya, sehingga engkau membangkitkannya. Ba'atsa yab'atsu, membangkitkan, tab'atsu anta, berarti engkau membangkitkan hu padanya, aminan dengan aman, aminan dengan aman, ila jannatika, ke surgamu, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan berkata pada takbir keempat, keempat gimana bacaannya? Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan engkau tutupi, halang-halangi, ajrahu, ganjarannya, wala taftinna, dan jangan engkau fitnah, ba'dahu, setelahnya, setelah kematian tersebut, waghfir lana, dan hapuskanlah dosa kami, walahu, dan dosanya, waghfir, dan hapuskan, lana, dosa kami, walahu, dan dosanya. Wa yusallimu, wa yaslamu, dan salam, maaf, wa yaslamu, dan salam, ba'da rabi'ati, setelah takbir ke empat, wa yudfanu, dan dipendam, dan dikebumikan, filahdin, di tanah, mustaqbilal qiblati, dengan menghadap ke kiblat, wa yusallu, wa yusbalu, ya, wa yusbalu, ya, dan ditarik, min qibali ra'sihi, dari kepalanya, birifqin, dengan hati-hati, rifqan itu hati-hati, dengan lembut, artinya hati-hati. Wa yaqulu alladhi yalhiduhu, wa yaqulu, dan mengatakan, alladhi yalhiduhu, orang yang menaruhnya, mengatakan, bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan atas
agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Millah itu agama. Dibawa dia dengan hati-hati, ditaruh di tanah secara hati-hati. Tanah itu digali. Galiannya seperti apa, Ustadz? Galiannya adalah di mana kita berdiri kemudian melambai ke atas, itu namanya galiannya. Seperti itu panjangnya, dalamnya itu seperti itu, kawan-kawan semuanya. Kalau kita menguburkan jenazah manusia, jangan manusia itu dikuburkan seperti halnya kita nguburin kucing, cuma beberapa jengkal saja. Yang penting dikubur, Pak. Nggak bisa seperti itu, kawan-kawan. Nanti takutnya ada hujan ya, atau banjir ya, terangkatlah jasad tersebut ya. Ini banyak yang terjadi ketika waktu Covid zaman dahulu itu. Ada beberapa jenazah yang secara prokes dia mati harus dikuburkan oleh tim prokes dari rumah sakit tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Akhirnya digalilah kuburannya, tapi ternyata kuburan itu tidak sesuai dengan SOP yang ada, tidak dalam galinya, hanya beberapa saja, beberapa jengkal saja. Akhirnya ketika musim hujan mumbullah jasad tersebut ya, naik ke permukaan. Ini mengerikan sekali kalau ada orang yang melihatnya. Maka kawan-kawan semuanya, sekali lagi, dalam dari kuburan tersebut adalah ketika kita berdiri dan melambai ke atas, itulah dalamnya. Harus seperti itu. Kurang dari itu bahaya, kasihan si mayitnya. Kemudian wayat ja'u dan dimiringkan. Tidurnya tidur seperti apa? Dia menghadap kiblat, tidur miring. Fil qabri, di kuburan. Ba'da ayu ammaqo, setelah didalamkan, digali dengan dalam. Ba'da ayu ammaqo, setelah digali dengan dalam. Qamatan, panjangnya orang berdiri. Wabastotan, dan tangannya melambai ke atas. Qamatan, berdiri. Wabastotan, melambai ke atas. Seperti ini. Ini panjangnya kuburan itu ya. Qamatan wabastotan. Wayustahu, dan diratakan. Al-qabru, kuburan. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun. Di atasnya tidak boleh dibangun, ada bangunan. Kecuali kalau memang itu adalah orang-orang yang mulia. Contohnya para wali. Ya, para ulama di mana sering didatangi oleh orang-orang sekitarnya untuk mendoakan beliau-beliau itu. Maka itu alasan pembangunannya adalah untuk orang yang mati, bukan untuk orang yang untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Kenapa seperti itu? Agar orang yang hidup dan berdoa di atasnya itu tidak langsung kena panas dan hujan. Sampai di sini paham kawan-kawan semuanya ya? Kuburan tidak boleh dibangun atasnya, tidak boleh ada genteng-genteng di atasnya, galvalum dan lain sebagainya, kecuali kalau memang itu adalah orang yang mulia dan sering didatangi oleh orang-orang sekitar untuk mendoakan. Kita itu mendoakan para wali ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau itu yang telah meninggal.
Kenapa seperti itu? Karena orang yang meninggal dari kalangan aulia itu adalah masih hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati dari kalangan aulia itu adalah mati mereka. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu senantiasa hidup dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diberikan rizki, senantiasa seperti itu. Mereka itu bukan orang yang mati, tapi orang yang hidup. Kita kalau mendoakan para wali itu akan mendoakan kita, karena mereka itu sudah dekat dengan Allah, sudah mengalami yang namanya fase kematian, maka doanya akan diijabahi oleh Allah. Kita mendoakan orang biasanya akan didoakan. Kita kalau salam pada orang, orang salam pada kita enggak? Ya, begitulah kita mendoakan konsepnya ya. Konsep mendoakan orang-orang yang mati di kuburan. Mereka juga akan mendoakan kita. Seperti itu. Ini konsepnya seperti itu kawan-kawan. Kita membacakan Yasin di kuburan ya, untuk orang-orang yang ada di bawahnya. Orang-orang itu pun terima kasih kepada kita dengan mendoakan kita atas keberkahan kita. Ini kawan-kawan semuanya. Saya sering sekali ya, ketika waktu melewati kuburan saya akan salam di situ. Saya juga membiasakan kepada keluarga saya, anak-anak saya ya, salam nak, salam pada mbah-mbah yang ada di kuburan itu. Caranya gimana Pak? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sekali lagi, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang susah itu wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam padamu wahai ahlal kubur, ya, sesungguhnya kami akan menyusulmu segera. Artinya seperti itu. Wa inna sesungguhnya kami bikum pada kalian lahikun akan menyusul. Menyusul baik itu segera atau kapan-kapan nanti pasti akan menyusul. Karena hidup di dunia itu enggak akan selamanya. Teman-teman pasti akan mati. Saya pun demikian. Tidak ada orang yang akan abadi di dunia ini. Dajjal pun mati, apalagi kita. Dajjal yang sudah dipastikan umurnya panjang banget itu mati, apalagi kita yang manusia biasa. Ini kawan-kawan semuanya. Jadi konsepnya kita mendoakan orang lain itu pasti akan didoakan orang lain. Kita mendatangi kuburan ayah kita sebagai bakti kita kepada orang tua kita, orang tua kita juga akan mendoakan kita. Seperti itu ya, keberkahannya. Kemudian wala yubna alaihi wala yujassasu, dan tidak boleh disemen. Semen tidak boleh. Wala ba'sa, dan tidak mengapa bil buka, nangis alal mayyiti, terhadap orang yang mati, min ghairi nauhin, tanpa sambat-sambat. Apa artinya sambat itu? Nauh itu tidak boleh terlalu kencang suaranya itu loh teman-teman. Kenapa engkau mati? Sampai memukul-mukul dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Sampai gulung-gulung, suaminya mati gulung-gulung, dia nangisnya buat teman-teman. Biar orang itu mengetahui bahwa dirinya itu sedang kesusahan di situ. Ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Mati, iya mati. Anak saya pun mati, pernah mati, saya susah di situ. Tapi tidak perlu harus kemudian nangis kita, sampai gembor-gembor, sampai sambat-sambat terhadap
orang lain, tidak boleh. Nauh itu artinya seperti itu ya. Tidak boleh melengkingkan suara tangis kita. Nangis boleh, tapi nggak boleh melengking. Kemudian wala syaqqa saubin, dan tidak boleh memotong-motong baju. Nah, baju udah bagus-bagus dipotong-potong. Orang Arab zaman dahulu seperti itu kawan-kawan, sebelum adanya Islam. Bahkan ada perempuan-perempuan yang kerjanya adalah diperintahkan untuk meratap. Nauh itu meratap ya, maaf. Meratap ya, meratapi orang-orang yang telah mati. Ini profesi zaman dahulu. Jadi orang yang mati itu keluarganya kalau memang kaya dia, maka dia akan menggaji beberapa orang agar dalam waktu 3 hari dia kerjanya untuk menangis ya. Nah, besok misalkan ada yang mati, dia datangi perempuan tersebut, dikoordinir sudah. Satunya 1 juta, nangislah kalian 3 hari ya di tempat saya. Oh, nangis, semuanya seperti itu. Itu profesi kawan-kawan zaman dahulu, dan ini yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga disediakan baju yang bagus, sudah disediakan baju yang bagus, disobek-sobek, memang sengaja disobek-sobek sambil nangis-nangis, sobek. Wah, nggak tahu sobek-sobeknya pakai apalah, pakai gunting atau pakai tangan biasa. Ini profesi zaman dahulu, zaman itu ini sebuah profesi. Nah, yang mana Islam kemudian mengharamkan itu semuanya. Haram. Orang nangis boleh, tapi nangis yang biasa saja. Ya, ada perempuan yang nangis-nangis di depan kuburnya suami, beberapa hari dia berada di kuburan tersebut, nangis-nangis di atas kuburannya. Kemudian Rasul datang melarangnya. Kemudian menepuk punggungnya, ittaqillah, takwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah. Kemudian perempuan tersebut nggak tahu kalau yang mengingatkan itu Rasulullah. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, apa yang engkau ketahui dari apa yang aku rasakan? Akhirnya Rasul berpaling dari dia, pulang ke rumah. Kemudian sahabat mengatakan kepada perempuan tersebut, engkau tahu siapa yang datang kepadamu tadi? Siapa? Rasulullah. Akhirnya bangkit perempuan tersebut terkejut, kemudian meminta maaf kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, sesungguhnya yang namanya musibah, fa'innal musibah fi sodmatil ula, adalah ketika waktu pukulan pertama kali, itu namanya musibah. Hari dimana orang tua kita meninggal, itulah musibah. Nangis-nangis boleh kita di situ, tapi sekali lagi nangis yang diperbolehkan di dalam Islam. Konsepnya adalah tidak boleh meratap tadi, min ghairi nauhin wala syaqqa saubin, dan tidak boleh menyobek-nyobek baju kita, tidak boleh. Meratap tidak boleh, kencang-kencangan suaranya tidak boleh. Nah, ini yang terjadi. Fi sadmatil ula. Sesungguhnya musibah itu adalah ketika waktu pukulan pertama, itulah yang namanya musibah. Selain itu sudah tidak yang namanya musibah. Ya, hari kedua ketika waktu kematian ayah saya sudah ngajar lagi hari kedua. Loh, Pak Arif kok udah sampai kampus? Kan ayahnya meninggal, katanya gitu. Enggak 7 hari saja, setelah 7 hari baru ngajar. Enggak, Bu. Enggak, Pak, saya ngajar demi orang tua saya, semoga pahalanya ngalir ke kuburan orang tua saya. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Jadi niat saya hari kedua kematian beliau ngajar, semoga apa yang saya usahakan ini ngalir kepada orang tua saya yang telah meninggal tadi. Enggak kok kemudian kita lepas jabatan, nangis-nangis di rumah dan lain sebagainya, meratap, tidak boleh. Ini adalah haram di dalam Islam. Suami teman-teman misalkan nanti meninggal, jangan sampai meratap, jangan gembor-gembor, jangan geluntung-geluntungan yang ngarep omah misalnya.
Kayak orang gila aja udah ya. Ini kawan-kawan semuanya nggak boleh. Ini hal-hal yang tidak boleh di dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah wa yu'azzu, dan ditakziahi ahluhu, keluarganya si mayit. Takziahnya sampai berapa hari? Ila salasati ayamin, sampai 3 hari. Ditakziahi 3 hari. Kita sunnah untuk bertakziah. Azza ya'uzu takziatan, ya, membesarkan hatinya yang sedang galau. Ini adalah takziah namanya. Azza ya'uzu takziatan, membesarkan hatinya, ngerem-ngerem musibah yang dihadapi. Sudah, tidak usah sedih nggih Bu, itu sudah takdirnya Allah. Insya Allah Bapak sudah baik di alam barzakh sana. Baik-baik gimana? Oh, sambil nangis-nangis ya. Maman mati cewek. Masa mati bareng-bareng kan nggak mungkin ya. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Harus kita rem-rem itu. Biasanya orang kalau sudah nangis itu sudah tidak rasionalis, yang ada di pikirannya hanya kesedihan dan kesedihan, ngomongnya itu udah nggak terarah di situ. Maka kawan-kawan semuanya di situ datang untuk ngerem-ngerem hatinya yang sedang gundah gulana itu. Ini sunnah kawan-kawan, sunnah mendoakan serta takziah kepada orang yang mati atau keluarga orang yang mati yang ditinggalkan itu. Ini merupakan sunnah. Kemudian sampai 3 hari ya, min dafnihi, dari penguburannya. La yudfanu, tidak boleh dikubur. La yudfanu, tidak boleh dikubur. Isnani, 2 orang yang mati. Illa fi qabrin, dalam satu kuburan. Dalam satu kuburan tidak boleh orang dikubur. Dalam satu kuburan 2 orang tidak boleh dikubur dalam satu kuburan. Illa lihajatin, kecuali karena hajat, darurat. Daruratnya seperti apa Ustadz? Contohnya ketika waktu 2004 dulu ada yang namanya tsunami Aceh. Di situ 250.000 orang meninggal dalam waktu satu masa. Masya Allah, 250.000 itu wakilnya banyak itu. Masya Allah. Itu Samudra Hindia menghempas Pulau Sumatera dan sekitarnya, pulau-pulau yang ada di sekitarnya, Thailand di situ, kemudian Filipina, Vietnam dan lain sebagainya, kena semuanya. Karena ada retakan tanah di dalam laut itu, kemudian ada patahan di situ, kemudian terhempaslah airnya ke daratan, yang namanya tsunami. Tsunami itu bukan tsunami yang kecil kawan-kawan. Kawan saya yang di Al-Azhar dulu selamat dia dari tsunami itu, dia bercerita, ente bisa selamat gimana? Saya naik ke atas pohon kelapa yang sangat tinggi sekali. Saat orang-orang itu diterjang ombak Samudra Hindia, saya naiklah di situ. Orang-orang mati, saya selamat sendiri, Rif, katanya gitu. Nah, ini bercerita dia. Terus orang tuamu mati semuanya, Masya Allah. Dia yang masih hidup. Sampailah dia ke Al-Azhar University. Dia bercerita pada saya tentang tsunami yang dihadapinya seperti itu. Apa? Tingginya itu kawan-kawan semuanya adalah sepohon kelapa. Air Samudra Hindia itu bergulung-gulung naik ke daratan itu setinggi itu. Tinggi banget, betul. Banyak yang diterjang mati. Dan kecepatannya sangat cepat sekali. Untungnya katanya dia, untungnya pohon kelapa itu tidak tumbang.
Andaikan tumbang, ikut matilah dia, terseret ombak yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Itu bergulung-gulung, mengerikan sekali kawan-kawan. Nauzubillah, semoga tidak kejadian di Pulau Jawa ini. Ngeri sekali, betul, itu ngeri sekali, dahsyat. Dan orang yang mati itu 250.000, kalian bisa membayangkan. Gelempangan di jalan-jalan, ya, mati semuanya. Dan penguburannya itu nggak mungkin kemudian satu persatu. Sampai di sini paham ya? Nggak mungkin kemudian kubur satu, kuburan satu lagi dan lain sebagainya. Itu lama prosesnya nanti. Udah yang penting disolati, dikafani, ya, dimandikan, kemudian dikubur berjamaah. Langsung dicemplungke satu kuburan yang dibangun yang besar sekali. Ya, satu kampung langsung dicemplungke mayat-mayatnya, baik itu yang tidak teridentifikasi namanya ataupun yang teridentifikasi namanya. Ini dikuburkan dalam satu kuburan. Ini boleh di dalam Islam ketika darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, sesuatu yang darurat, yang dibutuhkan, maka boleh. Seperti itu konsep dari usulul fikih. Usul fikih itu memperbolehkan sesuatu yang darurat. Yang darurat itu adalah emergency, seperti itu boleh. Tapi kalau memang tidak darurat, tidak boleh seorang dikubur dalam satu lubang, meskipun itu suami istri. Tidak berarti kalau satu lubang itu kemudian dia bisa bercengkrama di alam barzakh, tidak bisa. Enak sekali nanti. Yang dikubur berjamaah satu kampung misalkan, karena tsunami Aceh itu, langsung ditanya oleh Mungkar Nakir satu kampung, man robukum, nggak bisa. Sampai di sini paham ya kawan-kawan semuanya ya. Jangan sampai konsep di dunia ini kita aplikasikan dalam konsep yang ada di alam barzakh, nggak bisa ketemu. Nanti pertanyaannya ya satu-satu, dan mereka tidak akan bisa ketemu satu sama lain. Ruhnya itu nggak bisa ketemu satu sama lain. Ada gambaran di sini ya kawan-kawan ya. Jangan sampai kita kemudian perspektif kita ketika orang dikubur dalam satu kuburan berjamaah, dia langsung pertanyaannya juga berjamaah, nggak bisa. Bisa ngopi-ngopi dia, enak sekali kalau seperti itu ya. Orang yang mati tetap akan mati, nggak mungkin dia bisa hidup gentayangan seperti itu, nggak bisa. Ini adalah bab tentang kuburan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo silahkan. Saya buka pertanyaan sebelum akhirnya kita akhiri dengan hamdalah nanti. Ayo silahkan. Ini banyak loh kasus-kasus tentang kematian itu. Silahkan ya kawan-kawan. Ada pertanyaan, silahkan. Iya, saya membuka waktu. Belum jam 6 ya. Masih 10 menit lagi. Silahkan ya. Ayo kita diskusi sebentar, 5 menit paling, sebelum kita akhiri nanti. Ya, silakan Mbak. Ini mau tanya tapi enggak yang kuburan. Kalau kan biasanya ada yang kecelakaan, dari anggota keluarga nggak bisa ada lagi atau kecelakaan aja. Itu untuk pemanawan dia tetap dikafani atau gimana? Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Kalau ada orang yang mati dalam kondisi kecelakaan, dia beberapa anggota tubuhnya ada yang hancur misalkan, maka apakah itu tetap wajib untuk dimandikan karena takut bagian-bagiannya hilang nih ya? Tentulah yang bisa menjawabnya itu adalah dokter ya. Dokter, bagaimana dokter, kita serahkan kepada dokter, karena biasanya nanti yang mengambil itu prosesnya adalah kepolisian kemudian naik ke rumah sakit. Rumah sakit itu yang akan menentukan adalah pihak rumah sakit, yaitu dokter di situ yang mempunyai kuasa di situ.
Maka setelah itu apakah jasadnya itu akan dimandikan? Kalau memang seandainya jasadnya itu sudah hancur semuanya, maka misalkan dokternya menyarankan nggak perlu harus dimandikan Pak, langsung dikafani aja, silahkan. Tapi kalau memang dokter menyarankan ini harus dimandikan, ini tidak mengapa kalau misalkan dimandikan, maka dimandikan oleh pihak rumah sakit. Nanti jasadnya akan dibungkus rapi, sudah diserahkan kepada pihak keluarga, seperti itu. Kawan-kawan ya. Jadi tergantung rumah sakitnya yang akan memulasarakan jenazah, tidak kita. Biasanya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bagus tadi. Silakan. Begitu juga orang yang kena luka bakar, seluruh tubuhnya hancur misalkan ya. Kalau misalkan dimandikan, nanti ada kulit-kulitnya yang terkelupas kemudian mengalir dengan air, kan bahaya itu. Masa kemudian yang mengalir kita jumputi satu persatu, ditaruh di dalam kain kafannya, kan nggak mungkin. Maka disitulah peran dokter dibutuhkan, bukan kita Mbak. Meskipun kita tahu sesungguhnya kewajiban kita bagi orang yang muslim itu adalah memandikan, kemudian mengkafani ya, mensolati, kemudian menguburkan. Tapi kalau memang pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk dimandikan, maka tidak perlu harus kita mandikan. Sampai di sini paham ya? Baik. Karena kan memandikannya susah ya. Apalagi kalau kita lihat setelah dimandikan itu harus diwudukan. Sementara wajahnya sudah tidak utuh lagi misalkan. Yang kena lindestrek misalkan itu adalah adalah kepalanya, ya sudah tidak utuh lagi. Maka susah untuk memandikannya gimana? Mandikan. Ini ya, sudah. Ada pertanyaan lagi? Silakan kawan-kawan. Ya, belum jam 6 kok. Bentar lagi jam 6. Sudah? Tidak ada? Ya baik, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.